Langkah Pemuda Hijrah. Ikhwani dan besti rahimakumullah, sobat Langkah Pemuda Hijrah, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Uhayyikum bitahiyyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan ini. Kita syukuri sobat-sobat semuanya. Semoga kita tergolong para pemuda yang aktivitas hidupnya adalah aktivitas untuk kebaikan, untuk fisabilillah, nasya'a fi ibadatillah. Tumbuh kembangnya kehidupannya para pemuda senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sedikit kita akan berbincang-bincang tentang pranikah. Ini masih pranikah ini teman-teman, sobat semuanya. Bahwasanya ada sebagian yang salah jalan karena pernikahan, ada yang menyesal karena pernikahan. Di sisi lain banyak yang bersyukur karena telah menikahi seseorang. Maka pada kesempatan kali ini sedikit kita kupas wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Maka ada dua golongan nih sobat-sobat semuanya, wanita yang haram dinikahi. Barangkali ada yang belum tahu atau barangkali sudah pada tahu, tetapi pada kesempatan kali ini kalaulah sudah tahu, tidak ada salahnya kita ulangi, kita berbincang-bincang pada bab ini. Ada dua golongan teman-teman semuanya. Yang pertama, wanita yang selamanya haram untuk dinikahi. Golongan yang kedua, wanita yang sementara haram untuk dinikahi. Ini perlu pengupasan yang sedikit panjang, ya, kita kupas pada kesempatan kali ini insya Allah. Yang pertama adalah wanita yang selamanya haram dinikahi. Yang pertama adalah karena hubungan nasab. Jadi seseorang atau seorang wanita itu tidak boleh kita nikahi. Ada yang sebabnya karena nasab. Siapa saja mereka? Ada pada Quran surat An-Nisa ayat 23. Secara garis besarnya, nanti teman-teman bisa dilihat Al-Qur'annya. Ya. Yang pertama adalah ibu. Ya. Yang dimaksud ibu di sini adalah wanita yang melahirkan tadi, orang yang mau nikah tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu yang pertama. Yang kedua, anak-anakmu yang perempuan. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaramu yang perempuan. Selanjutnya, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan. Nanti sambil dilihat ya, Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang pertama tadi ibu, yaitu orang yang melahirkan kita, tidak boleh kita nikahi. Orang yang melahirkan teman-teman yang mau nikah tadi, nah orang yang melahirkan teman-teman ini tidak boleh kita nikahi. Ke atas, masuk ibunya ibu kita tidak boleh. Kemudian yang kedua, anak perempuan, yaitu maksudnya adalah wanita yang lahir karena kita. Anak-anak perempuan yang lahir karena kita tidak boleh. Termasuk cucu perempuan dan seterusnya. Ya, kemudian saudara perempuan, seayah, seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Tidak boleh, saudara perempuan tidak boleh. Kemudian ammah, siapa itu ammah? Saudara perempuan ayah. Baik saudara kandung, saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Kemudian kholah. Kalau kholah ini saudara perempuan ibu. Baik saudara kandung,
saudara seayah saja ataupun saudara seibu saja. Itu yang kelima kholah. Ada amah, ada kholah. Kalau amah itu dari ayah, saudara perempuannya ayah. Kalau kholah, saudara perempuannya ibu. Kalau di kita, di Jawa ini, ada bule, ada bude gitu ya. Ada tante gitu ya, dan seterusnya, tante itu ya. Kemudian yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Keponakan dari saudara laki-laki kita, itu tidak boleh. Maupun anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kemudian selanjutnya, ini yang dikarenakan nasab. Yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Karena nasab. Yang kedua, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, yaitu haram dinikahi karena hubungan sepesusuan. Jadi satu susuan. Ada pada Quran surat An-Nisa nanti 23 ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya baca artinya teman-teman, diharamkan karena hubungan sesusuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab. Jadi karena hubungan nasab tadi tidak boleh selamanya, maka susuan juga tidak boleh selama-lamanya. Gitu, ya. Ada beberapa hadis ya. Untuk menyingkat ini, ada beberapa hadis intinya sini yang tidak boleh dinikahi karena hubungan sepususuan, bahasanya apa nih? Sepesusuan gitu ya. Yang pertama, ibu susu, yaitu ibu yang menyusui kita. Ketika kita masih kecil, namanya menyusui itu tentunya ketika masih menurut jumhur ulama ya, tentunya ketika masih di umur susuan. Kemudian syaratnya sampai kenyang gitu. Ibu yang menyusui. Kemudian nenek susu, maksudnya apa? Ibu dari wanita yang pernah menyusui. Jadi contoh saya pernah, contoh ya, si Fulan pernah waktu kecil disusui oleh si B. Nah, si B ini punya ibu. Lah, ibunya si B ini tidak boleh dinikahi. Kemudian anak susu, yaitu wanita yang pernah disusui istrinya. Jadi anak susu, contoh, antum menikah dengan seorang istri, ya, istri antum ini menyusui seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan yang disusui oleh istri antum itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Kemudian bibi susu, yaitu saudara perempuan dari wanita yang menyusui. Nah, jadi contohnya bibi susu itu berarti bule atau bude dari perempuan yang menyusui kita. Kemudian keponakan susu, yaitu yakni perempuan dari saudara sepesusuan, keponakannya. Anak perempuan dari saudara sepesusuan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, saudara sepesusuan. Jadi saudara-saudara yang sepesusuan itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Maka ini indah sekali Islam ini. Islam ini mengatur garis nasab, dijaga nasabnya. Maka dalam pernikahan Islam ini dijaga nasabnya sehingga nanti terjaga. Tidak menikah yang satu nasab tadi, tidak juga dengan sepesusuan dan seterusnya. Kemudian yang tidak boleh nikahi selama-lamanya adalah yang haram dinikahi karena hubungan musyaharah, yaitu disebabkan perkawinan. Ini ada beberapa dalil ya, nanti bisa teman-teman lihat, sobat-sobat lihat pada Quran surat An-Nisa ayat 23. Kemudian Quran surat An-Nisa 22 juga. Maka di sini secara garis besar ya, saya baca artinya saja ini, yang 22 dulu. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Nah ini karena pernikahan ya. Maka tidak boleh menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Terkecuali pada masa yang telah lampau, ketika masa jahiliyah sebelum turun ayat ini. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian ayat 23-nya, ibu-ibu istrimu, yaitu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, kamu nikahi. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, belum melakukan hubungan, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa
kamu mengawininya, menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu. Maka dari sini bisa kita ambil pembelajaran haram dinikahi karena hubungan musyaharah, karena perkawinan. Yang pertama mertua perempuan dan seterusnya. Mertua tidak boleh selama-lamanya. Walaupun istri sudah tidak ada, mertua tidak boleh dinikahi. Dan sampai terjadi beberapa waktu yang lalu ada yang viral. Anaknya masih ada, tetapi malah zina dengan mertuanya. Nauzubillah. Kemudian anak tiri, dengan syarat sudah terjadi hubungan suami istri. Anak tiri tidak boleh. Kemudian menantu, lah ini menantu tidak boleh. Kemudian ibu tiri, ya ibu tiri di sini bekas dari istri ayah. Ya. Kenapa bekas dari istri ayah? Tentunya kalau masih menikah ya tidak boleh, termasuk yang pertama tadi. Kemudian dengan syarat telah ada hubungan antara ayah dan ibu tiri tersebut. Ya ini yang selamanya abadan tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua adalah wanita yang sementara diharamkan, dilarang untuk dinikahi. Jadi ada nih yang sementara haram untuk dinikahi. Nah, ini yang masih jomblo-jomblo mungkin bisa memperhatikan dengan lebih baik ini nanti. Ya, maksudnya adalah wanita yang ada sebab-sebab tertentu tidak boleh dinikahi selama sebab-sebab itu masih ada. Tapi tatkala sebab-sebab itu sudah tidak ada, maka diperbolehkan untuk dinikahi. Yang pertama, memadukan seorang wanita dengan saudaranya atau dengan bibinya. Jadi menikahi dua orang wanita atau satu orang perempuan, kemudian nikah lagi dengan seorang perempuan yang mana perempuan yang kedua ini saudaranya atau bibinya. Tidak boleh. Nanti Quran surat An-Nisa ayat 23. Ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini saya baca artinya ya. Dan diharamkan menghimpunkan dalam perkawinan dua wanita yang bersaudara. Quran surat An-Nisa 23. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, masa jahiliyah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 23. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi, artinya dari Fairuz Ad-Dailami bahwa ia masuk Islam dengan kedua istri yang bersaudara. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tolaklah, cerailah salah seorang dari keduanya yang kamu gandaki. Maka sama Rasulullah diperintahkan untuk menceraikan dua dari salah satu istri yang merupakan saudara kandung. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang ini lafadznya milik Muslim. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ini juga tidak boleh dimadu seorang wanita dengan saudara perempuan ayah. Amah ya, saudara perempuan ayah. Amah itu saudara perempuan ayah. Dan juga kholah, dan seorang wanita dari saudara perempuan ibu wanita itu. Wanita itu maksudnya istri. Di istri kita memiliki seorang bibi, seorang bude, tante. Lah itu kita nikahi buleknya atau budenya, tantenya tadi tidak diperbolehkan. Nah ini kadang-kadang mungkin kalau di Jawa mungkin nikah masih ada kerabat gitu mungkin jarang Mas Akram nggih. Carinya yang kerabatnya jauh ya. Tapi yang kecolongan kadang sepersusuan ini ya. Mungkin kita terjaga ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, wanita yang bersuami. Ya ini nih. Ini wanita yang bersuami ini tidak boleh dinikahi. Tapi sementara. Sebabnya apa? Karena masih bersuami. Tatkala sudah Allah ternyata takdirkan tidak bersuami, maka statusnya tidak wanita yang bersuami, ilahnya sudah hilang, maka diperbolehkan dinikahi. Quran surat An-Nisa 24 ini nanti. Waktunya masih lama betul ini? Masih lama? Okay.
Artinya mohon ya, akan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami. Mohon maaf ya. Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Quran surat An-Nisa ayat 24. Tetapi budak sudah dihapus, ya, sehingga tidak ada. Kemudian yang ketiga, yang sementara tidak boleh atau haram dinikahi, wanita yang masih dalam masa iddah, masa jedanya gitu. Setelah masa jeda ini ada pembahasan ya, kita bahas ada 1, 2, kemudian 3, 4, ada 4 pembahasan. Yang pertama, wanita yang haid, iddahnya itu 3 kali kuru, 3 kali suci, atau 3 kali haid. Ada yang berpendapat 3 kali haid, ada yang atau berpendapat 3 kali suci. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Jadi ketika seorang wanita tadi cerai, maka dia ada masa iddah 3 kali kuru suci, 3 kali haid. Kemudian Qurannya, dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian yang kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum, dan seterusnya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beriddah masa jeda 4 bulan 10 hari. Kemudian, maka jangan langsung diincer ini. Maka harus ada masa iddah. Karena ada sobat-sobat semuanya belum masa iddahnya belum selesai, ternyata sudah diincer tadi. Kemudian selanjutnya, wanita yang telah berhenti dari haid atau tidak haid atau menopause, iddahnya 3 bulan. Quran surat At-Tolak ayat 4. Dan perempuan yang tidak haid lagi, yaitu menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Kemudian yang keempat ini, yang terakhir berhubungan dengan masa iddah, wanita yang hamil, iddahnya hingga melahirkan kandungannya. Quran surat At-Tolak ayat 4. Wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil itu, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan ini. Akhir ayat Allah menyampaikan motivasi, siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Selanjutnya yang tidak boleh dinikahi ini adalah wanita sementara, yang haram dinikahi sementara, wanita yang sudah ditalak 3 kali, jatuh talak 3 kali. Nah ini nanti kalau sudah jatuh talak 3 kali, maka sementara tidak boleh dinikahi. Kalau mau nikah, dia harus nikah lagi dengan seorang laki-laki, seorang ikhwan. Kemudian kalau suatu hari nanti cerai dengan suami yang setelahnya itu, maka baru nanti boleh kembali. Ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Ya, at-tolaku marrotan, tolak yang dapat rujuk, dapat kembali itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi secara ma'ruf atau menceraikannya secara baik. Dan Quran surat Al-Baqarah 230. Kemudian jika si suami mentolak sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Nah ini tadi. Maka kalau sudah 2, yang ketiga ini harus nikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya.
bekas suami pertama dan istri untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kamu yang mau mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikah itu bukan main-main. Nikah itu adalah sebuah ibadah. Nikah itu adalah janji suci yang harus kita jaga. Kemudian yang kelima ini, yang terakhir ini, yang sementara haram untuk dinikahi adalah wanita musyrik, orang yang tidak Islam sampai dia beriman. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan seterusnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Hatta yu'min, sampai mereka beriman. Maka kalau sudah beriman, boleh dinikahi. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Maka sobat Langkah Pemuda Hijrah rahimakumullah, ini gambaran singkat, tidak kita perdalam karena waktu yang terbatas. Jadi intinya ada dua golongan. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita. Dan ini pengingat bagi kita bahwasanya hidup ini ada ketentuan-ketentuan dari Allah. Kita masuk Islam ada asilmu. Di situ ada aturan dari Allah, ada syariatnya. Tentunya kita harus mempelajari supaya tahu. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan pada kita. Sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang bertakwa. Dan nanti ada juga siapa yang diharamkan untuk dinikahi bagi perempuan. Nah ini tadi kan bagi laki-laki nih. Bagi laki-laki ada dua golongan, wanita yang diharamkan dan nanti ada yang diharamkan untuk para perempuan. Itu laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas secara singkat, tetapi harapannya bisa difahami, menjadi pengetahuan dan ilmu kita semuanya.